silakan nanti nyimak praktek betul, jangan sampai keliru. Kalau lewat YouTube ada di situ juga, mungkin ada yang nggak jelas, nggak bisa tanya. Kalau di sini nanti langsung tanya kalau nggak jelas. Karena apa? Setelah mengetahui ilmu ini, ilmunya Biosaka ini, nanti minta tolong langsung praktek, bukan teori. Jadi ditarget Pak Kadis, masing-masing 25 kecamatan ini harus praktekkan, ngajarin ke kelompok-kelompok di bawahnya TOT gitu. Kenapa? Ini mengajarkan barang gratis. Ini bukan pupuk, bukan pestisida, tapi menggantikan pupuk perannya. Ini namanya elisitor. Yang ngerti elisitor Pak Prof Manuro, yang ngerti Biosaka Pak Ansar. Nanti dijelasin. Jadi kalau menggunakan Biosaka, pupuknya tinggal 20, 10, 30% aja. Kalau masih takut jadi 50%. Kalau para penyuluh punya dan PUPT, PBT punya lahan, praktekkan di lahannya sendiri. Ngeremet rumput sendiri, nyemprot sendiri. Kelompok tani diajak kalau nyemprot supaya bisa ngikutin, gitu ya. Biosaka lebih banyak, lebih bagus karena ini ilmu murah meriah tapi manfaatnya banyak. Pertama, manfaatnya apa? Tanah yang tandus jadi subur. Nggak percaya, buktikan, praktekkan. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Biasa pupuknya banyak, sekarang separuh, seperempatnya, 10%-nya pupuknya. Manfaat kedua. Manfaat ketiga apa? Hama penyakit minggir, menghindar atau berkurang. Manfaat ketiga ini yang jadi masalah utama di sini kan juga ya, kayak tikus, kayak apa, berkurang. Nah, yang ketiga ini kalau di sini banyak tikus, solusinya pakai yang alami. Burung hantu, jaga sanitasi, gunakan ramuan Mbah Yoso Suwarjo. Kenal Mbah Yoso enggak? Punya HP enggak? Nah, ketik di YouTube itu Mbah Yoso tikus gitu. Itu cukup dengan gadung 1 kilo. Ingat, tulis gadung 1 kilo. Yang kedua, kulit gliko itu kulit kemboja. Kulit kemboja itu kulit kuburan itu loh. Kulitnya itu 1 kilo. Ditambah ikan ben amis 1 kilo, tambah katul 1 kilo. Jadi 4 kilo kan? Gadung 1 kilo, kulit kemboja gliko 1 kilo kulitnya, terus ikan 1 kilo, dedak 1 kilo dideplok, ditumbuk, terus dibikin butiran-butiran. Di galengan 1 butir 5 meter, 1 butir lagi, 1 butir lagi, 3 hari giginya ompong tikus. Kalau enggak mandul, kalau enggak mati tikus ya udah. Gitu, nggak percaya dimakan aja, nanti kena kado nanti jangan dimakan ya. Karena ada gadung sama glikonya itu bereaksi, jangan. Nah ini untuk tikus. Silakan nanti belajar ilmunya dari Blitar, Pak Ansar, insya Allah dalam waktu dekat juga dikasih penghargaan Pak Menteri sebenarnya. Cuma nggak bisa cerita waktu di Sukoharjo belum Pak Warjito ya. Karena kita sekarang sudah menguji semua. Jadi yang ditemukan Pak Ansar kami backup, kami develop, termasuk ini nanti kalau di develop dan dimonitor, dibandingkan with and without, perlakuan Biosaka dengan tanpa Biosaka, saya bandingkan. Pak Kadis yang memantau, Pak penyuluh yang dampingi petani mempraktekkan. Nyemprotnya gimana? Umur seminggu sampai 10 hari itu semprot pertama, padi, jagung sama. Semprot pertama umur 7 sampai 10 hari. Semprot pertama dosisnya berapa? 1 hektar 4 tangki sprayer. 1 tangki sini piro? 15. Nah, bener lah, sekitar itu. Jadi sekitar maksimal 4 tangki. Detailnya Pak Ansar. 1 tangki diisi Biosakanya berapa? Diisi 8 ini, 8 tutup ini lah. Nah, jadi nanti bikin ramuan pakai ember itu, masukin botol aqua, botol itu nanti diambil 1 tangki itu 8 ini sampai 10 curut, diisi surut ke tangki yang 15 liter tadi. Habis itu 1 hektar disemprot, nggak boleh kena daun tapi ngabut. Waktunya mau pagi, siang, sore boleh, yang bagus sore, anginnya kenceng semakin bagus, sehingga cukup 2 tangki maksudku. Jadi di pematang kalau anginnya bagus, jangan nyeplok ke dalam, turun tinggi. Stiknya kalau perlu dipanjangin 2,5 meter. Stik itu loh, expired. Ini kan paling
1 meter, 1,5 meter, dipanjangin gitu. Jadi enak. Ini beda dengan pupuk, bukan pestisida, beda. Ini elisitor, jangan nyentuh ke daunnya gitu-gitu, ada ilmunya. Nah, kalau satu musim berapa? Setiap seminggu kalau petaninya rajin. Kalau males setiap 2 minggu semprot lagi, semprot lagi. Kalau yang kena hama semprot lagi di atasnya gitu-gitu. Ya. Jadi semusim berapa kira-kira? 6-7 kali. Lihat hasilnya, nanti dipantau. Jagung sama, kedelai sami. Yang lain sayuran boleh, silahkan aja. Ya, sayuran yang lain sini banyak. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar detailnya oleh ahli-ahli sebelah saya nanti menjelaskan. Kembali ke Pak Rahmat atau siapa langsung dulu ini? Pak siapa? Pak Profesor Robert. Pak Profesor Robert, silakan Pak Prof. Nah. Jadi pada saat Biosaka ini dimunculkan, Pak Mas Dirjen itu saya panggil Mas ya, karena masih muda. Alhamdulillah tetap muda pada Anda. Masih muda terus. Jadi saya di WA. Dan pada saat itu teman-teman beliau ini banyak juga membuli beliau. Jadi pada saat itu lalu saya bilang memang ini bukan pupuk, bukan hormon. Lalu saya bilang ini namanya elisitor. Nah ini penting karena bapak-bapak di sini adalah banyak yang sudah melakoni satu keilmuan kok seperti bertentangan. Jadi saya dari Institut Teknologi Bandung, latar belakang yang saya adalah teknik kimia. Tahun 2005 di ITB dibuat satu program studi yang disebut bioengineering, rekayasa hayati. Dan sejak saat itu saya banyak menekuni sejak 2005 namanya elisitor. Apa itu elisitor? Gampang sekali menerangkan. Jadi kalau mbak ini yang berkerudung merah sedang capek, lalu ibu menelepon memberi tepukan, nak atau mbak atau bu, apa yang terjadi tidak merubah apa-apa, tapi reaksi kimia di tubuhnya itu akan berubah. Itu sebenarnya elisitor. Jadi atau bapak itu, saya biasanya tentara ya, berjuang, tidak ditambah makanan, tidak ditambah apa-apa, tapi dikasih suatu sinyal yang membuat hidupnya tenteram, lalu reaksi di tubuhnya itu berubah 180%. Apa itu teori? Tidak. Jadi di Amerika sekarang ilmu epigenetik itu sudah sangat maju dan meninggalkan obat-obatan. Jadi sudah di sana disampaikan bagaimana keyakinan kita pada Tuhan yang pencipta itu begitu maha pengasih dan penyayang, itu merubah semua yang ada di tubuh kita. Jadi itu juga. Nah, untuk tanaman apa? Tanaman pun sama. Tanaman itu berkomunikasi secara kimiawi. Jadi kalau Bapak belum mengerti, tanaman itu berbicara secara kimiawi. Kalau satu tanaman itu kena hama, dia memberi sinyal pada yang lain supaya yang berikutnya itu memberi suatu produk untuk bertahan. Jadi itu teori yang sudah dibuktikan, tidak perlu dibantah. Kalau Bapak Ibu belum mengerti, silahkan belajar. Nah, tapi apa berikutnya? Berikutnya tentu saja, jadi kalau ditanya, di mana pengalaman saya tadi, Mas Dirjen mengatakan, saya sudah menanam menghijaukan Sudan. Afrika, saya sudah menghijaukan ribuan hektar dan saya menanam singkong dan pohon di sana. Kalau saya sekarang berkenalan dengan Menteri Pertahanan karena dia tahu saya pernah di Sudan menghijaukan Sudan. Jadi bagi saya, persis dikatakan tadi, sebenarnya sudah pernah mencoba menanam sesuatu di lahan yang sangat kritis. Nah, itu ke depan apa yang mau kita sampaikan? Jadi saya kira nggak perlu lagi nanti. Jadi perkenalan saya dengan Mas Ansar itu sederhana. Jadi pada saat Mas Dirjen itu dibully, quote and quote ya dengan itu, saya dipertemukan dengan Mas Ansar. 3 pertanyaan saya, Mas Ansar, Anda itu pintar sekali atau tidak ngerti apa-apa? Karena Anda itu sudah dibully banyak, ada 9 orang. Jawabannya 3 pertanyaan. Lalu dia bilang ke saya tanya, dimulai dari mana? Saya mulai ini karena percaya ayat suci, Al-Quran. Apa ya? Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda melakukan ini? Sudah 10 tahun. Pertanyaan ketiga, niat you apa? Untuk membantu petani. Saya peluk dia, saya akan berdiri membela kamu. Dan saya bilang. Nah, dan sekarang tentu hasilnya sudah sangat banyak dan tidak perlu dibuktikan, sudah semua. Jadi kalau masih meragukan, udahlah Google aja jurnal gitu, dan kita akan publish ini segera. Oke, ke depan saya masih punya waktu 1 menit. Saya sudah mempersiapkan ke depan. Tadi saya satu mobil dengan Mas Dirjen, saya bicara banyak. Yang sudah dilakukan Mas Dirjen itu begitu banyak. Saya bilang ke beliau tadi sampai ini,
Sebelum saya datang ke sini, sejak minggu lalu saya sudah mengikuti kuliah-kuliah di Harvard tentang pikun. Kenapa saya mengikuti pikun? Dan belum banyak di Indonesia mempelajarinya. Saya mengikuti kuliah-kuliah dan persoalan pikun itu menjadi besar. Di Amerika sekarang, dengan penduduk 325 juta, mereka mengeluarkan dana 300 miliar dolar, 4.500 triliun. Di Indonesia juga sama. Umur kita sudah makin panjang, tapi pada saat umur 65 tahun, termasuk teman-teman saya guru besar di ITB, sudah pada pikun. Hati-hati, umur kita panjang, tapi kalau kita pikun, kita akan menjadi beban masyarakat. Hati-hati, yang banyak pikun itu adalah bapak-bapak ini. Betul, begitu tidak menjabat, jadi pikun, stres, dan seterusnya. Nanti Mbak Nani bisa mewawancarai saya lebih dulu. Nah, saya mempersiapkan, dan saya bilang tadi ke Mas Dirjen, sudah begitu banyak yang sudah diinisiasi Mas Dirjen itu tanaman. Penyelesaiannya apa? Sederhana sekali. Apa yang harus diselesaikan supaya kita berkurang pikun? Kurangi minum gula, dan saya perlu menyampaikan itu di Jawa ini, karena semua minuman terlalu manis. Yang kedua, kurangi makan makanan yang mengandung asam amino yang mengandung sulfur. Penyelesaiannya siapa? Dan ini yang membahagiakan. Penyelesaiannya bapak-bapak yang di pertanian. Kita akan menghasilkan produk-produk protein dengan produk proteinnya bukan dari daging, tapi dari kedelai, dari singkong. Itu penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Biosaka, kita bisa mengatakan ke dunia, Indonesia bisa membuat makanan yang bisa menyelesaikan pikun di masa depan al-dunia. Saya kira terima kasih untuk kesempatan ini. Biosaka berawal dari rumput yang awalnya kita sebenarnya melihat apa sih yang manfaatnya rumput itu. Selama ini kan musuh bagi kita petani, ya. Tapi saya senang ada kata-kata kunci di masyarakat yang selalu ngomong pasti gerakan akar rumput, ya kan. Terus Ebit juga ngomong tanyakan pada rumput yang bergoyang, Pak, ya. Kalau nanya ke langit, langit diem, ya. Nanya ke yang lain-lain juga diem. Tapi kalau rumput ditanya goyang-goyang, Pak. Jadi dari situ Biosaka kita coba, ya, dari rumput yang awalnya kita blender, kita tumbuk, semuanya nggak jadi. Nah, setelah sekian lama akhirnya kita mencoba metode diremet pakai tangan. Nah, di situ kita menemukan kualitas larutan yang akhirnya kita sebut homogen. Jadi ketika membuat Biosaka sudah tidak terjadi reaksi lagi kalau sudah homogen. Larutan organik sudah tidak keluar gas, sudah tidak terbentuk reaksi lagi, jadi langsung bisa dipakai pada saat membuat itu. Biosaka dibuat dari 5 jenis bahan rumput, ya, minimal 5 jenis. Rumputnya apa saja, apapun rumputnya. Jadi informasi tentang Biosaka sebenarnya sudah banyak sekali di YouTube. Cara kerja kita adalah gerakan relawan. Alhamdulillah hari ini yang datang semua sebagian besar adalah petugas yang ahli di bidang pertanian. Saya yakin Bapak Ibu cepat paham. Saya tidak banyak menjelaskan bagaimana tentang Biosaka nantinya. Saya yakin yang paling penting adalah bagaimana membuatnya sebuah larutan yang disebut Biosaka itu. Intinya yang kita lakukan di Blitar itu sejak tahun 2018 kita berhasil, meskipun awalnya banyak ditertawakan. Nah, kita memakai gerakan namanya getok tular. Jadi siapapun yang sudah bisa membuktikan membuat Biosaka menularkan kepada petani-petani yang lain. Nah, apalagi hari ini yang hadir lebih banyak petugas pertanian, ahli-ahli pertanian. Saya yakin Bapak Ibu semuanya satu kali melihat bagaimana caranya membuat Biosaka, kemudian melihat nanti sekilas di YouTube, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah langsung ahli membuat Biosaka. Kalau tentang menyampaikan ke petani, Bapak Ibu saya yakin sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Jadi
biosaka saya pikir sesuatu yang bukan hal baru, tapi mungkin awalnya juga gimana ya, karena kita sudah terlalu canggih Bapak Ibu, kita sudah pakai bahan instan dari pabrik semua macam, tiba-tiba harus ngeremet-ngemet rumput koyoke aneh begitu ya. Tapi yakin yang kita lakukan sudah bertahun-tahun dan berhasil. Semoga bisa diduplikasi juga oleh petani-petani di Wonogiri melalui Bapak Ibu semuanya. Bahannya bagus semua. Saya pikir syaratnya daun yang tidak punya indikasi penyakit, baik itu serangan hama, jamur, atau ketahanannya terhadap cuaca. Pupusnya kaku, semua itu tidak boleh. Jadi kalau kita sebutnya tanaman yang dibuat biosaka itu tanaman yang menarik mata kita, tetapi tidak menarik hama. Jadi kalau dilihat mengkilap, terus warnanya semua balance ya. Kalau ditumbuk atau di blender tidak pernah bisa mencapai kondisi homogen. Tidak homogen. Jadi kelihatannya bagus, pekat, begitu dibiarkan dalam hitungan jam sudah ngendap. Sudah berpisah antara air dan bahan-bahan organik. Ya. Nanti saya arahkan dulu Pak. Nanti saya arahkan dulu. Oke. Jadi satu genggam rumput itu bisa dipakai membuat biosaka 5 liter larutan biosaka. Ya. 1 hektar hanya membutuhkan 1,5 liter larutan biosaka sampai panen. Satu kali rematan, ya, 1 kali rematan, 1 kali aduk. Ini terus ngeremetnya di dalam air. Melumat dengan pelan, rematannya ini pelan, tidak menghancurkan. Tidak boleh hancur Pak. Kalau hancur biosaka nggak jadi. Ya, jadi pelan. Jadi dilumat pelan. Iya. Nah, terus, oke, yang 3 ini boleh mulai sampai larutan homogen. Nanti saya amati yang sudah bisa membuat, nanti langsung bisa ngajari ya kayak yang lain. Oke. Yang nyari air Air. Yang ini 3 orang boleh langsung lanjut. itu tadi Nah ini persis. Ada air situ. Nah ini di pinggir. Pas remet ditekan di dalam air ya. Nah oke, siap. Oke Pak, boleh agak cepat. Sini tambah air Mas. Ngeremetnya jangan terlalu kenceng. Kalau kenceng hancur, biosaka nggak jadi. Nah, 1 kali remet aja. 1, aduk. Terus boleh agak cepat Pak. Nah, ini aduk. 1 kali. Nah, ini Pak. Nah. Oke, sip. Saya pindah ke sana, Prof. Ngaduknya berapa? Gini. Terus, Pak. Nanti saya kesini lagi, waktunya 10 sampai 30 menit.